struktur database ya dari project aplikasi kita. Oke, kita bahas kebutuhan datanya. Ya, kebutuhan datanya ada 3 ya. Ya, untuk data masternya itu nanti nama berupa produk ya. Produknya nanti ada atribut dari produk itu, ada ID-nya, kemudian nama produk, harga satuannya, kemudian gambar yang menunjukkan produknya itu seperti apa, contohnya gitu ya. Satu gambar aja cukup sekira ya. Kemudian ada keterangan. Nah, ini berisi deskripsi atau penjelasan yang lebih detail terkait dengan produk tersebut ya. Lalu ada data transaksinya, ini untuk pesanan, ada ID, kode pesanan, nanti kita buatkan, nama pemesan, tanggal dia ordernya, tanggal pesannya kapan, lalu jenis produknya apa, ini berkaitan dengan data masternya, jadi larinya ke sini nanti ya. Lalu ukuran atau jumlah dari produk yang dipesan, kemudian total harganya, ini berarti perkalian ya. Jenis produknya ini apa, nanti ada harga satuannya dikalikan dengan ukuran atau jumlahnya berapa, nanti ketemu total harganya. Lalu ada tanggal bayar. Tanggal bayar ini di materi sebelumnya kita bahas di overview dan rules, itu dihitungnya nanti secara otomatis pada saat prosesnya ya, proses submit data. Nah, kemudian ada data tambahan yaitu data petugas nih atau pengguna ya. Nah, ini isinya hanya 3, ada akunnya atau username-nya, kemudian sandi dan juga nama petugasnya siapa. Ya, seperti itu. Nanti untuk pembuatan database-nya ini bisa saja urutannya tidak sama gitu ya. Nah, relasi antar data itu tadi ya. Yang pertama ada data pengguna, ini ada akun sebagai primary key-nya. Kemudian ada data produk dan data order atau data pesanan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa data pengguna itu akunnya selalu masuk di dalam data produk dan data order atau data pesanan ya. Kenapa demikian? Itu kita sebenarnya hanya buat mengetahui produk ini nanti dientrikan oleh siapa kayak gitu ya. Kalau di update misalnya siapa yang update terakhir, jadi kelihatan di situ nanti data produk itu siapa sih yang terakhir melakukan pengubahan data seperti itu. Jadi kita tidak mencatat siapa yang pertama kali menginputkannya. Logikanya harusnya begitu ya. Jadi di sini ada ada tambahan misalnya di sini akun yang membuat, kemudian akun yang mengedit terakhir siapa, harusnya gitu bisa ya. Tapi kita cukup mengetahui siapa yang melakukan perubahan data terakhir. Kalau ngentry data menambahkan, berarti kan itu sama dengan melakukan perubahan data terakhir, karena sebelumnya tidak ada menjadi ada gitu ya. Nah, kecuali nanti menghapus. Kalau menghapus datanya langsung hilang. Nah, itu tidak diketahui siapa yang menghapus gitu ya. Nah, itu di luar dari rules-nya kita ya. Harusnya data itu tidak dihapus, cuman di statusnya saja dirubah menjadi hapus gitu ya, tapi datanya tetap ada, dan siapa yang menghapus itu dicatat akunnya siapa gitu ya. Nah, di situ ada juga akun di dalam order. Nah, ini atau dalam pesanan. Nah, ini juga untuk mencatat siapa yang memproses terakhir kali pesanan tersebut gitu ya, untuk mempermudah saja sebetulnya ya. Oke. Di sini ada yang kita bedakan, ada tanda seperti ini ya. Di sini tanda bintang ini adalah primary key, sedangkan tanda eksponen seperti ini ya, tanda pangkat itu adalah menunjukkan dia unik. Nah, nanti di database-nya juga harus dirubah ya. Nah, lalu relasi lainnya adalah dari data produk ini ke data pesanan. Jadi apa yang dipesan itu nanti berdasarkan ID produk yang mana gitu ya. Dan di rules-nya kita kemarin tidak menyebutkan ya di materi sebelumnya bahwa satu buah data transaksi itu berlaku untuk satu buah produk. Jadi kalau seseorang melakukan pemesanan 2 produk sekaligus, maka itu data transaksinya dipisah. Jadi satu-satu gitu ya. Kita tidak bikin seperti seperti aplikasi point of sales gitu ya, yang sekali belanja bisa lebih dari 1 item kayak gitu ya.
kita tidak menerapkan itu. Ini adalah satu per satu. Jadi kalau misalnya ada produk satu dia pesan 5 misalnya, dalam waktu bersamaan dia juga pesan produk 2 itu sebanyak 3 buah misalnya, maka itu dibuat transaksi yang berbeda. Jadi inputkan lagi transaksi baru gitu. Lanjut ya. Ya, saya kira itu tidak perlu tidak terlalu sulit ya untuk struktur database, karena kita sudah sering membuat database ini dari mata kuliah yang lain juga sudah pernah. Jadi saya kira saya tidak akan tunjukkan caranya, saya tunjukkan strukturnya saja, silahkan diikuti ya. Nah, sebelum kita membuat struktur tabelnya, perlu dibuat dulu adalah database-nya. Nah, database-nya ini perlu kita samakan karena dalam prakteknya nanti supaya bisa sama ya, kecuali Anda mau yang agak sedikit berbeda gitu supaya ada dapat pengalaman yang lebih, nah boleh, silahkan diganti nama database-nya. Jadi silahkan dijalankan RDBMS-nya, bebas mau pakai apa saja. Bebas pakai apa saja ya, mau pakai adminer, PHP My Admin, mau Hedi SQL atau yang lain-lain silahkan. Atau misalnya mau pakai kode SQL langsung, misalnya di dalam script PHP ketika dijalankan langsung terbentuk database, yaitu silahkan juga. Yang penting dibuat database-nya. Ya, dalam praktek ini nama database-nya adalah di print app, disambung semuanya huruf kecil semuanya. Seperti itu ya. RDBMS tadi silahkan ya. Jadi tidak baku ketika saya mempraktekkan menggunakan adminer atau PHP My Admin misalnya, itu tidak harus sama seperti itu ya, karena cara buatnya kan kurang lebih sama saja. Jadi silahkan dieksplor saja masing-masing sesuai dengan RDBMS yang dimiliki dan sesuai dengan kesenangan hati saja. Nama database-nya adalah di print app. Nah, selanjutnya data berikutnya ini adalah untuk pengelolaan data pengguna ya. Tabelnya, nama tabelnya adalah pengguna. Seperti ini, dia punya 3 buah field, punya 3 buah kolom. Tipenya seperti ini, silahkan diikuti, dibuat ya. Silahkan tadi menggunakan RDBMS apapun, silahkan. Ya, saya tidak praktekkan caranya, saya nanti hanya tunjukkan ini adalah hasil jadinya. Jadi akun itu varchar 10 ukurannya, kemudian sandinya 40 kita buat, lalu nama penggunanya 50 karakter ya. Nah, kemudian akun ini karena dia aja di primary key tadi, perlu dibuatkan bahwa kolom tersebut sebagai primary key. Nah, silahkan cari caranya. Kalau di menggunakan adminer itu tinggal alter indexes, kemudian dipilih dia sebagai primary, lalu kolom mana yang mau diprimarikan, seperti itu ya. Kemudian disimpan, beres. Nah, ini silahkan dibuat database-nya, tabelnya ya. Kalau database tadi sudah. Nah, sekarang tabel pengguna silahkan dibuat. Lalu ditambahkan data pengguna baru. Di-insert dulu datanya 1 ya. Misalnya seperti ini. Ini contoh aja. Ya, nama akunnya adalah admin atau username-nya. Kemudian sandinya di MD5-kan dulu dengan teks rahasia seperti ini. Lalu nama pengguna silahkan isi bebas ya. Nah, saya tunjukkan seperti ini yang sudah jadi ya. Ini ada pengguna. Nah, ini adalah struktur dari tabelnya. Kemudian isinya yang sudah jadi seperti ini. Ini tadi sandinya adalah rahasia, tapi karena di MD5 kan dia berubah jadi hash seperti itu ya. Oke, silakan dibuat. Ini data pengguna. Kemudian data produk. Nah, ini juga bebas saja sebetulnya. Isinya yang bebas ya. Isinya ini bebas. Yang penting adalah strukturnya. Dan juga akunnya ini admin semua, karena atau kalau mau yang lain silahkan. Jadi di data pengguna tadi silahkan disesuaikan juga ya. Nah, oke, seperti ini tabel produk, namanya produk, nama tabelnya ya. Lalu ada 6 kolom di sini. Pertama ID produk, ada nama produk, harga satuan, gambarnya, keterangan, dan akun. Ini sebagai foreign key dari
tabel pengguna tadi ya. Nah, tipenya perhatikan integer 3, auto incrementnya diaktifkan. Jadi dia nanti berubah menjadi primary key ya, otomatis. Kemudian nama produk cukup 30 aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau mau lebih ya silahkan, nggak apa-apa. Harga satuan dibuat double ya. Tipenya adalah double. Bisa juga plot ya. Ini supaya bisa dimasukkan angka koma ya, siapa tahu lah ada desimalnya gitu ya. Kalau integer kurang cocok ya untuk bilangan yang sifatnya besar, untuk biaya, untuk harga gitu kurang cocok ya. Jadi integer nanti untuk ID saja. Kemudian gambar ini paths-nya nanti atau nama filenya ya. Untuk gambar produknya itu kita set lah 100 karakter. Nanti teknisnya dalam proses menambah data dan mengedit data produk itu kita bisa atur misalnya penamaannya yang berbeda misalnya gitu ya, atau kita samakan dengan nama produk, atau kita acak. Kita sudah pernah menggunakan itu ya. Lalu keterangan ini teks, jadi tidak dibatasi jumlah karakternya. Kemudian akun ini harus sama karena tadi di akun kalau kita lihat ya, akun ini varchar 10, maka di sininya juga varchar 10. Seperti itu. Nah, primary key-nya otomatis karena kita bikin auto increment, jadi di ID produk itu otomatis jadi primary key. Kemudian dibuatkan satu lagi indeks, ini pilihan saja ya, boleh tidak dilaksanakan. Kalau datanya banyak penting, yaitu dibuat indeksnya berdasarkan nama produk. Seperti itu. Dan ini silahkan dimasukkan datanya dalam praktek berikutnya. Di bagian berikutnya saya anggap itu sudah ada. Seperti ini ya. Isinya bebas silahkan. Kemudian dicarikan nanti gambarnya ya. Dicarikan juga gambarnya yang mewakili dari nama produk tersebut. Oke, seperti ini. Silahkan di pause saja videonya, kemudian dimasukkan datanya ya. Kalau yang sudah jadi saya tunjukkan, itu adalah produk. Seperti ini tadi desain strukturnya, lalu isinya yang sudah saya masukkan seperti ini ya. Oke, sekali lagi tidak ada syarat, tidak ada ketentuan harus sama dengan saya menggunakan adminer, bebas saja nih. Yang mana yang bisa digunakan silakan, dan sesuai dengan kebiasaan saja. Yang berikutnya adalah data pesanan. Nah, ini punya struktur seperti ini. Nama tabelnya adalah pesanan, kolomnya ada ID pesanan, kode, ini untuk kode transaksinya ya. Nanti kita buat seperti apa gitu ya. Kita set aja nanti pada saat membahas tentang pengolahan data pesanan ya, atau data order. Kemudian nama pelanggan, ada tanggal, ID produknya, ini berelasi ke tabel produk tadi, ukuran jumlah, total harga, tanggal bayar, kemudian akun, siapa yang memproses ya. Nah, ini ID pesanan sampai integer 11, siapa tahu memang transaksinya sangat banyak gitu ya. Auto increment, maka dia jadi primary key. Kemudian untuk kode kita batasi dulu 20 ya, nanti kita set kode ini menggunakan pola seperti apa nantilah ya. Kemudian nama pelanggannya, tanggal pesanan menggunakan date. Lalu ID produk ini integer 3 harus sama dengan tipenya dengan di tabel produk. Lalu ukuran jumlah, siapa tahu banyak banget ya, maka saya gunakan integer yang jumlahnya 11 karakter. Ya, kemudian total harga ini double, tanggal bayar, date juga. Ini kita set default dulu ya, nanti isinya akan 000 semuanya kalau dia tidak di set isinya. Nah, kalau itu berkaitan dengan status bayar ya. Jadi kalau misalnya datanya adalah 000 seperti itu isinya, maka dia dianggap sebagai belum bayar. Akun untuk mengetahui siapa yang memproses. Nah, kemudian karena jadikan auto increment, ID pesanan itu jadi otomatis sebagai primary key. Gitu ya. Nah, untuk unique kita harus ngubah. Jadi di alter indexes, kalau di adminer ya, klik alter indexes, kemudian pilih unique, lalu pilih kolomnya adalah kode gitu. Jadi nanti unique itu tidak boleh sama isinya. Nah, kita lihat sekarang.
isinya. Jadi silakan di pause, kemudian dibuat tabelnya, sesuaikan namanya, jangan diimprove ya. Saya ingatkan, jangan diimprove. Misalnya ID pesanan ditambah-tambahin apa gitu, jangan, nanti kesulitan sendiri. Jangan dikasih spasi juga, nanti bermasalah ya, seperti itu. Ya, berikutnya adalah isinya. Nah, ID-nya seperti ini, dimasukkan ini ID pesanannya. Lalu kodenya, kalau kita perhatikan seperti ini kodenya, ini menunjukkan tahun, bulan, tanggal, ya, kemudian garis mendatar, jam, menit, sama detik. Nah, itu yang jadi kode transaksinya. Maka secara otomatis nanti tidak mungkin sama gitu ya, karena selisih 1 detik kodenya sudah berbeda gitu. Nah, seperti itu. Nah, cara buatnya seperti apa nanti pada saat memproses data pesanan ya. Lalu nama pelanggannya dimasukkan juga, tanggal pesanan dimasukkan, ID produk yang dipesan apa saja, 1 2 3 ya. Pilih aja yang mana. Kemudian jumlah ukuran ini sebanyak ini ya, lalu harus benar nih ketika dikalikan dengan harga satuannya. Nah, 3 ini dikali harga satuannya berapa? Di sini totalnya harus benar nanti ya. Nah, itu dibuktikannya pada saat memasukkan data pesanan atau mengedit. Tanggal bayar, nah seperti ini. Kalau secara default seperti ini, dia 00 seperti ini, maka statusnya nanti di tampilannya itu adalah belum bayar. Jadi kita bisa nanti mengumpulkan data dari sini, menampilkan berapa yang sudah bayar, berapa yang belum. Kemudian jumlah bayar totalnya berapa angkanya, nilai total harganya, dan juga yang belum dibayar itu nilai uangnya berapa gitu. Jadi kita bisa tahu tuh, enak. Seperti itu. Oke, silahkan dimasukkan datanya. Saya tunjukkan yang punya saya ini, pesanan ya. Strukturnya seperti ini, kemudian data yang sudah diisi seperti ini. Oke ya. Lanjut. Nah, kemudian membuatkan view transaksi. Ini silahkan dibuat view-nya. Saya tidak perlu bahas. Ini cari aja sendiri nanti ya. Yang penting dia jadi seperti ini. Jadi view transaksi ini sebagai tampilan bantuan ya. Jadi bukan tabel baru, dia hanya view saja yang menggabungkan 3 buah tabel sekaligus. Yang tabel itu saling punya relasi ya. Nah, tabel yang jadi tabel utamanya adalah tabel pesanan. Makanya di sini kelihatan ID pesanan di tabel pesanan ya, kode pesanan juga, nama pelanggan itu dari pesanan, tanggal pesanan, ID produk itu masih dari pesanan, nama produk dan harga satuan itu dari tabel produk, bukan dari tabel pesanan. 2 ini dari tabel produk ya. Kemudian ukuran jumlah dari tabel pesanan, total juga sama, tanggal bayar sama, akun juga sama dari tabel produk, nama pengguna ini dari tabel pengguna. Nah, itu berbeda ya. Silahkan dicari caranya gimana supaya bisa terbentuklah sebuah view yang nanti akan menampilkan data keseluruhan. Contohnya seperti ini ya. Kalau di adminer tampilannya beda. Kalau di PHP My Admin itu dikelompokkan dengan pengelompokan yang berbeda ya. Kalau di sini dia diperlihatkan dicetak miring seperti ini adalah view. Yang kalau diklik strukturnya yang muncul, sedangkan kalau selectnya yang dipilih ini adalah membuka datanya. Nah, ini semuanya sudah ada di sini ya. Secara garis besar dia menampilkan seluruh data secara lengkap ya. Dalam arti apa? Walaupun gambar tidak masuk di sini ya. Ini kan sampai ID saja. Kemudian nama produk dan harga satuan ini adalah diambilkan dari tabel produk. Nah, sedangkan gambarnya kita tidak masukkan di sini. Karena ini untuk proses perhitungan ya. Jadi supaya lebih mudah nanti. Oke, seperti itu untuk view-nya. Nah, itu silahkan dibuat juga. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Jadi kita punya 3 buah tabel dan 1 buah view sementara ini. Oke, bagian yang ke-36 adalah konfigurasi dari project aplikasi kita.